Istana membantah tudingan Susilo Bambang Yudhoyono yang menyebut pemberian grasi kepada Antasari syarat muatan politik. Apa yang dilontarkan Antasari adalah urusan pribadi. Juru bicara Kepresidenan Johan Budi menilai pernyataan Antasari tersebut adalah murni kepentingan pribadi terkait pengalaman dengan kasus hukum yang dilewatinya. Pemberian grasi oleh Presiden sudah melewati prosedur yang tepat dan berdasarkan hasil pertimbangan Mahkamah Agung. Pemerintah meyakinkan tidak terlibat jauh terkait kasus tersebut, apalagi jika disebut memiliki muatan politik tersendiri. Istana meminta SBY mengonfirmasi langsung hal tersebut kepada Antasari sebelum melempar tudingan kepada pihak Istana. Pemberian grasi itu sudah melalui proses dan prosedur yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ya. Keputusan Presiden untuk memberi grasi kepada Pak Antasari itu berdasarkan syarat atau masukan dari Mahkamah Agung. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali pemberian grasi itu dengan apa yang Pak Antasari lakukan secara pribadi, dan suara yang disampaikan oleh Pak Antasari ini kan bukan pada hari ini saja, ya, tapi sejak sejak dulu kan dia selalu menyuarakan bahwa dia mengalami perlakuan yang tidak fair gitu ya, yang bahasa yang digunakan oleh Pak Antasari adalah kriminalisasi. Itu urusannya Pak Antasari sendiri, jangan dibawa ke sini, dan sama sekali tidak ada hubungannya grasi dengan itu. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 22 waktu Indonesia Barat. Usai kuasa hukum Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono melaporkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar ke Bareskrim Polri, malam ini SBY langsung mengadakan jumpa pers di kediamannya di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. SBY menilai apa yang disampaikan oleh Antasari merupakan kampanye hitam terkait Pilkada DKI Jakarta, di mana putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, menjadi salah satu calon yang bertarung. Menurut SBY, kasus pembunuhan Nasaruddin sudah terang benderang dan pengadilan sudah memutuskan siapa yang bersalah. SBY membantah bahwa dirinya terkait dalam kasus Antasari Azhar. Tiba-tiba hari ini ada serangan. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Serangan ini diluncurkan dan dilancarkan 1 hari sebelum pemungutan suara, sebelum coblosan Pilkada Jakarta. Sulit untuk tidak mengatakan bahwa serangan, fitnah, dan pembunuhan karakter ini terkait langsung dengan Pilkada Jakarta. Pemirsa, bagaikan sinetron yang tidak berujung, dua presiden beda era masih saja berbalas pantun. Dari curhat 10 tahun berkuasa tidak berbuat apa-apa, hingga demo di kediaman pribadinya yang menjadi sorotan mata. Ditambah lagi Anas Urbaningrum yang ikut nimbrung dari balik penjara. Berikut catatan pewarta Istana balas pantun yang tak berujung. Selama 10 tahun SBY tidak berbuat apa-apa. Katanya SBY merusak negara, dan 2 hari yang lalu datang diminta untuk menangkap SBY. Saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus saya sendiri tanyanya ke siapa? Lagi-lagi Presiden ke-6 Republik Indonesia itu curhat ke publik lewat akun media sosialnya. Presiden dengan latar belakang militer itu mengeluh
karena kediaman pribadinya di demo ratusan mahasiswa. SBY merasa terusik dengan aksi itu. Haknya sebagai warga negara merasa terampas. Lewat akun Twitter pribadinya, SBY bertanya mengenai nasibnya kepada Presiden dan Kapolri. Tak hanya sampai di situ, dalam Desnatalis Partai Demokrat yang ke-15, SBY juga curhat di hadapan ribuan kader Partai Biru. Ia menilai ada kekuatan yang tidak terlihat dan bermain di belakang Jokowi. Kritikan demi kritikan juga dilayangkan SBY saat menjadi juru kampanye anaknya. Ia menilai tudingan yang dialamatkan kepadanya terlalu jahat. Tahun-tahun terakhir ini media sosial juga menjadi sorotan publik. Jika ada seorang yang statementnya dinilai tidak menyenangkan penguasa atau kolega penguasa, langsung dihajar oleh The Invisible Group. Sebuah kekuatan yang tidak kentara. Saya adalah salah satu korban dari The Invisible Group yang bekerja bagaikan mesin penghancur itu. Entah disengaja atau tidak, tak lama berselang dari cuitan SBY itu, Presiden Jokowi mengunjungi proyek PLTU Mangkrak di Maluku Tengah. Usut punya usut, proyek itu memang peninggalan sang mantan. Presiden Jokowi menyayangkan sikap Presiden ke-6 itu. Menurutnya, apapun permasalahannya lebih arif jika dibicarakan dalam forum tertutup, bukan lewat medsos. Karena ada Twitter, saya bertanya pada Presiden dan Kapolri, semua jadi bertanya sekarang. Saya lihat banyak pertanyaan tentang segala soal. Nah terus, saya sendiri tanyanya ke siapa? Lebih baik apabila semua hal yang berkaitan dengan negara itu dirembuk, dibicarakan dalam forum tertutup, kemudian dicarikan solusi dan disampaikan kepada masyarakat. Saya kira yang bagus seperti itu. Bagikan sinetron yang tak berujung, dua presiden berbeda era saling berbalas pantun. Hal ini membuat publik bingung, apalagi mantan anak buah sebut saja Anas Urbaningrum juga ikut nimbrung. Dari balik jeruji besi, Anas Urbaningrum juga turut ambil bagian. Lewat akun Twitternya, ia mempertanyakan sikap Presiden SBY yang sedikit-sedikit ngadu ke media sosial. Saat dirinya di posisi yang sama dan meminta keadilan, apakah hal serupa juga ia lakukan? Tungkas Anas melempar tanya. Di akhir cuitannya, Anas mengutip falsafah Jawa. Setiap orang Jawa yang wis Jowo pasti mengerti persis makna ngunduh wohing pekerti, yang berarti seseorang akan memetik buah dari amalan yang ia jalani. Jika itu baik, maka akan baik. Begitu juga sebaliknya. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai, sebagai mantan presiden 2 periode, seharusnya SBY tidak lagi melontarkan pernyataan yang membuat gaduh. Cuitan yang menyejukkan dan membangun adalah yang dinanti publik. Tapi yang terpenting adalah ketika mereka melihat dirinya bukan sekedar ketua umum, tapi juga seorang negarawan, harusnya bisa dibatasi bagaimana statement-statement yang muncul itu lebih banyak berbicara mengenai kemaslahatan, mengenai persatuan, bukan menimbulkan polemik yang kemudian membuat masyarakat menjadi resah. Dan apa yang terjadi dengan statement SBY kemarin, pidato sebelumnya pun, menurut saya memang lebih banyak menimbulkan polemik dibandingkan menimbulkan perasaan yang membuat masyarakat nyaman dengan situasi politik sekarang. Bagaimanapun publik menanti sosok seorang negarawan sejati. Mereka yang memikirkan negeri dan berkontribusi untuk Ibu Pertiwi. Bukan mereka yang memikirkan diri sendiri. Saiko Primandani dan juru kamera Syahdamar Rahman dan Agustin Lawrence untuk catatan pewarta Istana.
Anda kembali menyimak live event Kick-Off Pilkada Serentak 2017. Metro TV malam hari ini, kami tadi sudah sempat menyinggung bersama dengan Indonesia Indikator di segmen sebelumnya bahwa ada sentimen dari netizen yang juga tentunya para pemilih dalam Pilkada Serentak 2017. Di DKI Jakarta misalnya, isunya selalu menutupi wilayah pilkada yang lainnya, ada 100 lebih Pilkada Serentak 2017. Tapi kita langsung lihat ke layar ini, masih bersama dengan Mustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Apa yang Anda melihat? Apakah ada pergerakan di media online malam hari ini? Karena kita lihat ada isu yang cukup panas dari perspektif politik malam hari ini. Ya, kita akan melihat sebenarnya di sini sentimen negatif yang ditujukan kepada Pilkada DKI mencapai 28%. 28%. Dan kalau kita membuka isi dari negatif itu sendiri, 30% pemberitaan yang negatif itu terkait dengan Antasari. Antasari, pernyataan Antasari sore hari tadi dan cuitan SBY yang menjadi tanggapannya begitu ya. Apa yang terjadi kemudian? Begitu banyak memang? Begitu banyak karena sampai sore ini padahal baru aja terjadi, itu sudah ada 129 berita. 129 berita. Maka situasinya pasti akan lebih ramai lagi kalau kita bisa melihat bagaimana situasi di netizen. Jadi bisa kita simpulkan di masa tenang yang harusnya tenang tidak terlalu tenang di media sosial dan media online sepertinya. Nah, ini adalah datanya. Coba kita lihat. Nah, kita bisa melihat bahwa hari ini, situasi hari ini, itu emosi atau reaksi netizen itu dia didominasi oleh anticipation, jadi udah siap-siap nih mereka berwarna gitu orange kan? Udah, ya. Tapi tiba-tiba ada marahnya di situ, anger. Iya, jadi situasi ini sangat sangat langka terjadi. Sangat langka terjadi di mana ketika kita bicara tentang Pilkada DKI itu selalu didominasi oleh emosi trust dan anticipation dan kemudian joy. Sebenarnya kalau kita membedah lebih dari hari ke hari, maka kita akan bisa melihat sebenarnya bahwa reaksi netizen 4 hari menjelang debat itu didominasi oleh emosi joy. Mereka udah happy, mereka senang karena besok udah pilkada gitu. Mereka senang juga akan melihat bagaimana visi misi atau bagaimana performa dari setiap 3 pasangan calon, khusus kita bicara DKI Jakarta. Tetapi hari ini marah. Hari ini marah, kalau joy-nya itu begini, joy yang tadi siang ya gitu, asik besok libur, asik akhirnya hiruk pikuk pilkada selesai besok. Oke, mau pesta gitu. Demokrasi lah, kurang lebih seperti itu. Tapi Anda melihat yang marah ini robot atau netizen? Lebih banyak hari ini kita melihat bahwa ada robot, ternyata. Ada datanya, hari ini sebanyak sekitar 22,4% itu adalah akun robot dan jumlahnya adalah 2.727, sementara manusianya itu ada 77,6% yang artinya 9.442 akun. Yang betul-betul marah malam hari ini. Betul-betul ada yang marah dan ada yang siap-siap gitu. Nah kemudian kita bisa lihat sentimen negatifnya itu jumlahnya ada 27,1%. Dan kalau kita bedah sebenarnya marahnya kenapa sih? Itu 90% itu berasal dari cuitan SBY dan hubungannya dengan kasus Antasari yang dikaitkan dengan Pilkada DKI yang besok akan terjadi. Sekali lagi pemirsa, ini adalah real time yang kami tunjukkan malam real time, hari ini. Sampai detik ini gitu. Sampai detik ini. Kalau kita melihat suasana yang mulai menghangat, bisa dikatakan mulai naik tensinya malam hari ini, mungkin saatnya Rory untuk mengklarifikasi apakah Polri atau polisi dalam hal ini khususnya di Pilkada DKI Jakarta harus segera melakukan tindakan terkait dengan peredaran di media sosial dan media online yang begitu liar. Ya, memang medsos kita amati ya. Kalau medsos itu memang ruang publik yang memang boleh apa saja. Apalagi mau pilkada ini H-1 luar biasa. Saya amati juga memang luar biasa ya, dari negatif campaign sampai black campaign. Kalau negatif campaign itu ada faktanya, negatif itu dibuat-buat memang. Marak ya, ajakan-ajakan untuk menjadikan salah satu paslon itu jelek atau mengangkat paslonnya. Nah kita amati, kita kerjasama dengan Kemenkominfo, kerjasama juga dengan Dewan Pers, kerjasama dengan stakeholder lainnya. Manakala ada yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat, ketertiban sosial, kita langsung ambil tindakan. Juga kita terima laporan manakala ada yang merasa dirugikan secara pribadi, ranah privatnya diganggu, kita terima laporannya dan kita sikapi.
saat ini tim cyber kita juga sedang mengamati hiruk-pikuk di dunia medsos ini. Jadi kita amati mereka-mereka, jangan sampai mereka terlena juga, seolah tidak terawasi. Nanti pada waktunya, kalau memang itu kita anggap sudah melanggar undang-undang dan meresahkan masyarakat, kita bisa temukan yang bersangkutan. Jadi tim cybercrime sudah bekerja. Rory, terima kasih memberikan kesempatan untuk bertanya kepada Pak Rikwanto. Kita kembali ke Indonesia Indikator. Kita melihat pada Februari ini merupakan sebuah penelitian dan analisa juga yang dilakukan oleh Indonesia Indikator. Ini sentimen pilkada DKI pada bulan Februari. Silakan, Mbak Rustika. Ya, jadi ini adalah cuitan yang tadi ya munculnya ada 28 dan kita sebenarnya bisa melihat seperti apa. Dan kalau kita membaca itu sentimen negatifnya kan naik kan gitu. Tapi sebenarnya dia masih cukup bagus gitu di hari kemarin dan mungkin hari ini tanggal 15 apa yang terjadi? Ya. Tanggal 15 itu kan tanggal 14 Februari. Hari ini ya? Hari ini 14 Februari. Sudah ingin mencoblos sepertinya di Pilkada DKI besok. Kalau kita lihat 14 Februari 2017. Iya. Coba kita ulang lagi datanya tadi. Iya, jadi kita akan lihat di sini ada ini 14, dia. Ya, positifnya ada 11.000 cuitan, netralnya 6.900 dan negatifnya ada 7.204 tweets gitu. Oke, jadi cukup tinggi juga. Cukup tinggi gitu. Jadi banyak yang ingin berpartisipasi menyampaikan pendapatnya terkait jelang Pilkada DKI besok 2017, khususnya kalau kita bicara DKI yang tentunya semakin menghangat hari ini. Di 2015 pada saat itu cuitan pada saat itu sepertinya mengajak untuk ke hal-hal yang positif. Kalau Anda lihat saat ini yang menjadi tren, apakah yang negatif? Nah, kita lihat tadi dari hashtag, jadi di Data Explorer tadi kita lihat bahwa isu, yang hari ini lagi rame adalah terkait dengan polling netizen. Oke, kita lihat hashtag berarti ya, tagar di sini tagar juga. terbesarnya adalah polling netizen gitu, besok pilkada gitu, dan survei netizen. Nah, itu yang menjadi ditunggu-tunggu oleh netizen per hari ini, setidaknya sampai hal ini gitu. Oke, jadi bisa kita katakan hashtagnya masih positif di sini karena kita melihat menunggu besok hasilnya seperti apa. Sepertinya ini bisa dikatakan polling, survei, jadi netizen juga tidak sabar untuk melihat hasilnya besok.